Jangan terlalu laju mencuek, isu hancur, mau ke salah sapa. Jangan terlalu laju mencuek, tahan tenaga kita. Tanya dulu om kita ini guys, dia lagi ngapain? Ah ini lagi sibuk ini. Tuh. Nih jemaah dusun juga guys. Om, lagi apa kamu itu om? Lagi Boleh wawancara sebentar om? boleh. Jadi menurut om ini menanggapi keputusan pemerintah saat ini mengenai kaput ini gimana? kaput itu sesuai Ayo, namanya, mukanya sambil nyempeni kekeriningan tuh Waduh. ya, jadi Kekeriningan, oh itu kekeriningannya dia nyempenin itu guys. ya jadi kapan mencakup itu harus diperhatikan guys. Ya balik yang tadi om. Kembali kaput tuh guys, sesuai namanya itu tidak enak itu kaput. Kaput itu congor rusak guys. Makan mantap kena dilantut itu. Oh. Kaput itu namanya. Sama posisi kayak kita sekarang ini guys. Mau kemana-mana susah, hak asasi manusia dirampas guys oleh peraturannya. Apa Iya, itu peraturan iya. kaput itu guys? Saya tidak Iya. mengerti. Ya saya juga sejujurnya merasakan dampaknya itu guys. Ya alhamdulillah kalau saya pribadi guys, untuk saat ini belum berasa dampaknya guys. Tetapi di lingkungan kerja udah berasa banget guys. Jadi kita itu histori ke belakang ya guys ya. Ya, lu mana itu, lu mana? Kapan masuk ke lokasi pegawaian guys, itulah luluk di penjara guys. Jadi ada kayak pintu besi jeruji, di situ disuruh scan sekaligus cek temperatur suhu gitu guys, badan. Nah orang pekerja di dalam itu tidak jadi keluar itu guys. Makan juga harus di lingkungan situ dengan alasan PSBB itu guys, pembatasan apa itu, skala berbasis besar, apa pembatasan apa itu. Iya pokoknya ya Pokoknya itulah. Jadi dengan adanya peraturan itu menurut saya guys, itu agak menghukum HAM itu sendiri guys. Jadi seolah-olah Oh. kita kayak di dalam penjara tapi dibebasin gitu. Jadi kayak tahanan luar guys. Betul memang kalau emang sebenarnya dengan adanya PSBB itu bisa memutus rantai kaput, nah, itu tidak juga jadi masalah guys. Berhubung musim durian ini guys, di dusun itu kaput itu tidak bisa diberantas itu. Oh iya juga ada benernya ya. Tidak bisa. Jadi kembali lagi ke bagaimana penanganan kaput gitu. Kaput itu harusnya diracun gitu guys, biar putus gitu. Kalau nggak ditimbak gitu, guys. Oh Jangan manusianya dibatasin. Jadi kaputnya itu. harusnya sih memang begitu harusnya. Terus satu lagi saya mau nanya ini om, masalah yang apa katanya itu TKA mana itu? Nah, itu Tiongkok, Cina, apa mana itu yang datang itu? Sementara kita aja cari kerjaan susah, yang dari luar masuk itu gimana itu om? itulah jenis-jenis kaput itu guys. Harusnya si kaput itu yang diberantas, bukan rantainya gitu, guys. Kalau kita ini udah termasuk rantainya, istilah kata kita ini udah dampaknya gitu. Jadi kalau mau diberantas itu jangan dampaknya yang diberantas, tapi si kaputnya itu yang pertamanya itu guys yang diberantas gitu. Oh maksudnya. iya. Jadi kalau PSBB lokal sementara interlokal dibebasin, itu sama aja memberantas jaringannya tapi tidak memberantas si kaputnya, si induknya itu guys, si congor besarnya itu. Itulah dinamakan peraturan tuh, peraturan apa namanya, saya juga nggak paham guys. Oh iya juga Gitu. sih iya. Si kaputnya itu harus Kaput ini memang yang bermasalah ini. ya, kaput 19 ini aduh Aduh. terlalu mengatur ke arah hak asasi manusia yang lebih dalam guys gitu. Oh, iya. Jadi kita mau keluar gang aja udah di portal guys.
sedikit-sedikit disuruh cuci tangan, sedikit-sedikit dicek suhunya gitu. Yang lebih kasihan lagi kalau orang mau masuk kerja gitu guys, kita lalame itu guys di jalan motor itu, otomatis temperatur suhu badan tadi naik guys. Dicek suhu dia sekenan itu guys namanya. Makanya pemberantasan itu memutus mata rantai itu sebenarnya salah guys, tapi sebenarnya memutus induk rantainya, inangnya guys, kalau bahasa pribumi kalau bahasa gaulnya itu inangnya itu yang harus Pulunnya. pulunnya yang harus Nah, diberantas, pulunnya. gitu. Guys, maksudnya itu pulunnya. Ibarat ayam itu pulunnya, guys. Oke. Jangan anaknya yang dibunuh tapi bayinya, biar dia tidak berkembang Nah. biak gitu guys. Bayinya, guys. Oh iya. Jadi untuk pemberantasan ini guys, menurut saya tidak optimal. Menurut saya tidak cetenian guys, tidak secara cetenian. Contohnya dengan adanya peraturan ini bukan makin menurun malah maka makin bengkak gitu guys. Kemahi terakhir baca di media sosial aku guys, 8.000 lebih. Sementara kita mengalami ini sekitar 3 bulanan. Artinya di sini kenaikannya tambah pesat bukan tambah menurun dengan adanya peraturan ini. Gitu guys. Aduh. Kalau Oke. memang dengan kebersihan bisa diberantas, Italia itu, Amerika itu lebih bersih dari Indonesia. Dia justru lebih banyak gitu. Tapi kenapa saya lihat tuh katanya karena tidak bersih faktornya. Ya mungkin Terus salah gara-gara satu. gara-gara kita cakup makanan itu tidak higienis katanya. Nah, itu persepsi yang salah Ah. lagi itu guys. menurut Terus saya berpikir begini, kenapa jemaah gila yang berkeliaran itu tidak ada yang kena, yang meninggal itu? Itu dia guys. Jadi seolah-olah kaput 19 ini guys, bukan sebuah penyakit yang secara ilmiah guys. Tetapi seolah-olah kaput ini semacam zat kimia yang meluas gitu. Artinya dia memainkan peran penyakit di ilusi imajinasi seseorang guys. Contohnya orang gila tadi dicontohkan yang tidak punya akal, ibarat kata yang hilang akal, yang tidak punya imajinasi, ilusi, dia bebas dari penyakit itu. Tapi justru jemaah-jemaah yang itu guys, Yang serakah itu. serakah, yang banyak pikiran, itu gancang kenanya, gancang pejah itu guys Nah. oleh kaput itu. Artinya kan penyakit ini diakibatkan salah satunya oleh imajinasi seseorang guys. Jadi bukan berarti saya mengabaikan dengan penyakit ini, bukan guys, tapi jangan terlalu membesar-besarkan gitu. Oh Bukan iya. kita menyepelekan guys ya. Wow. Tapi ya semua orang kalau tiba saatnya daun itu runtuh, waktunya kering, ya dia jatuh guys gitu. Kembali lagi dengan situasi dan cuaca gitu. Seperti itu guys. Oke, terima kasih. Terima kasih Om. Sama-sama. Jangan lupa subscribe. Yuk. Ini tidak kerining-kerining.